Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yaitu pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, kali ini Ibu masih membahas mengenai Microsoft Word. Lebih tepatnya, ikon-ikon yang terdapat pada menu bar. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah membahas mengenai apa saja bagian-bagian menu bar pada Microsoft Word. Yang pertama ada Home, Insert, Page Layout, Reference, Mailing, Review, dan juga View. Nah, lalu apa saja ikon-ikon yang terdapat pada menu bar? Baik, yang pertama Home. Home adalah menu yang akan selalu tampil di halaman depan. Nah, apa saja ikonnya? Yang pertama ada grup clipboard yang terdiri dari paste, fungsinya untuk menempelkan hasil copy atau cut. Lalu ada cut, fungsinya untuk memotong teks atau objek terpilih. Lalu ada copy, fungsinya untuk mengadakan teks atau objek terpilih. Lalu ada format pointer, fungsinya untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Berikutnya ada group font. Group font terdiri dari font yaitu untuk merubah gaya tulisan. Lalu ada font size. Font size untuk mengatur ukuran tulisan. Lalu ada bold untuk menebalkan, italic untuk memiringkan, ada underline untuk memberikan garis di bawah tulisan. Lalu tidak hanya itu saja, juga ada ground font, fungsinya untuk memperbesar ukuran huruf secara instan. Lalu ada shrink font, fungsinya untuk memperkecil ukuran secara instan. Ya, yang ini. Berikutnya ada changes, fungsinya untuk mengubah satu huruf kapital atau huruf kecil. Lalu ada striket round, fungsinya memberikan tanda coret pada teks terpilih. Nah, berikutnya ada subscript, fungsinya untuk mengetik karakter pemangkatan. Ada superscript, fungsinya untuk mengetik karakter pemangkatan. Lalu ada text effect, fungsinya untuk memberikan efek artistik pada teks terpilih. Lalu ada text highlight color, fungsinya untuk memberikan warna stabil di belakang teks terpilih. Nah, lalu berikutnya ada font color, fungsinya untuk mengatur warna teks. Berikutnya ada grup paragraf. Grup paragraf terdiri dari bullet untuk memberikan tanda bulat di setiap paragraf. Lalu ada numbering untuk memberikan nomor. Lalu ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata kiri kanan. Tidak hanya itu saja, juga ada discrete indent, fungsinya untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Lalu ada insert indent, fungsinya untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Lalu ada sort, fungsinya untuk menyortir data. Lalu ada show paragraph mark, fungsinya untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Itu ada justif, fungsinya untuk mengatur teks rata kanan dan kiri. Lalu ada line spacing, fungsinya untuk mengatur jarak antar baris teks. Sanding juga fungsinya untuk mengatur warna latar teks terpilih. Lalu ada juga ada border, fungsinya untuk memberikan garis tepi pada teks terpilih. Ini yang border. Nah, berikutnya ada group style. Ini group style. Ada icon heading style, ini berisikan pilihan format penjudulan paragraf terpilih. Lalu ada icon change style, ini berisikan pilihan pengaturan tema paragraf. Nah, ada grup berikutnya, ada grup editing font, fungsinya untuk mencari kata tertentu berdasarkan input keyword tertentu dengan suatu file. Lalu ada replace, fungsinya untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan untuk diganti dengan kata tertentu dalam suatu file. Berikutnya ada select, fungsinya untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam suatu file. Nah, sekarang kita masuk menu bar insert
apa saja ikon-ikon yang ada pada menu bar insert. Insert berisi dengan semua menu yang berfungsi untuk memasukkan. Apa saja ikon-ikonnya? Pertama ada group packs. Group packs pertama ada cover packs, dipakai untuk menyisipkan serta memilih jenis halaman sampul. Lalu ada blank pack, digunakan untuk menyisipkan halaman kosong baru dalam suatu file dokumen. Lalu ada brick pack, dipakai untuk memisahkan suatu halaman file dokumen. Lalu ada ilustrasi maksudnya. Ada picture, digunakan untuk menyisipkan gambar yang tersimpan di komputer. Lalu ada clip art, dipakai untuk menyisipkan gambar-gambar ilustrasi yang tersedia di library program. Lalu ada sketch, dipakai untuk menyisipkan objek gambar auto shape. Smart art digunakan untuk menyisipkan tabel gambar dalam bentuk organizen. Ada chart, digunakan untuk menyisipkan diagram. Nah, kita masuk kepada grup berikutnya. Ada header dan footer. Grup header dan footer terdiri dari header, dipakai untuk mengatur kepala halaman suatu file. Nah, lalu ada footer, digunakan untuk melakukan setting terhadap kaki halaman suatu file atau di bawah halaman bawah itu. Lalu ada pack number, digunakan untuk melakukan setting terhadap nomor. Nah, jika Nanda memberikan halaman pada tugas Ananda, biasanya menggunakan pack number. Lalu ada group link. Hyperlink yang pertama itu digunakan untuk menautkan teks atau objek yang terpilih dengan file lain. Lalu ada bookmark, digunakan untuk membuat penanda buku. Lalu ada cross reference, digunakan untuk membuat referensi antar file. Nah, kita masuk pada grup berikutnya. Ada grup text box. Ini text box digunakan untuk menyisipkan kata yang dapat diisi dengan teks. Lalu ada quick spark, digunakan untuk mengatur teks otomatis dan lain-lain. Lalu ada word art, dipakai untuk menyisipkan teks bergaya artistik. Maksudnya tuh gayanya mereng-mereng atau berwarna, atau menggunakan word art. Lalu ada crop cap, signature line, data dan time. Data dan time ini digunakan untuk mengatur jam. Lalu ada objek. Berikutnya, nah, grup simbol. Ini biasanya grup ini digunakan oleh guru-guru matematika atau Nanda yang membuat simbol-simbol matematika. Yang pertama ada occasion, digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan terutama dalam bidang matematika. Lalu ada simbol, digunakan untuk menyisipkan karakter khusus. Nah, sekarang kita masuk kepada menu bar pack layout. Pack layout, apa saja ikon-ikonnya? Yang pertama ada themes, ada grup themes. Themes atau tema, biasanya disebut tema, berfungsi untuk memilih tema halaman. Lalu ada color atau warna, berfungsi untuk mengatur warna tema. Lalu font, difungsikan untuk mengatur tema efek terhadap objek shape yang terdapat di halaman dokumen. Nah, berikutnya grup text setup. Apa itu? Pertama ada margin, difungsikan untuk mengatur batas teks di halaman dokumen. Lalu ada orientasi, difungsikan untuk mengatur posisi kertasnya. Ada yang ke samping, ada yang berdiri gitu. Lalu ada season, difungsikan untuk mengatur ukuran halaman, ya, misalnya ukuran A4, A5. Dan lalu ada column, difungsikan untuk mengatur jumlah kolom teks. Biasanya kan ada dalam satu halaman itu teksnya terbagi dua, biasanya menggunakan kolom. Lalu ada break, difungsikan untuk kontinuitas halaman maupun kolom teks. Lalu ada line numbers, difungsikan untuk mengatur continuous nomor baris teks. Lalu ada hyphenation. Hyphenation difungsikan untuk memisahkan suku kata dengan tanda hubung secara otomatis. Nah, grup menu bar berikutnya ada pack background. Apa itu pack background? Yang terdiri dari watermark, difungsikan untuk memberikan efek tanda air di belakang teks, kayak samar-samar gitu di belakang halamannya. Lalu ada pack color, difungsikan untuk mengatur warna latar halaman. Lalu berikutnya ada pack borders, difungsikan untuk mengatur garis tepi halaman. Nah, grup
paragraf ini terbagi dua. Ada pertama indent, difungsikan untuk mengatur batas teks. Lalu ada spacing, difungsikan untuk mengatur jarak antar paragraf. Nah, grup berikutnya ada arrange. Grup ini lebih sering dikenal untuk mengatur posisi objek di antara teks, posisi objek ini dengan objek lainnya, dan mengharuskan aliansi objek di halaman dokumen. Baik, kita masuk berikutnya. Nah, dalam Microsoft Word, Home, Insert, dan Backlight itu tuh paling sering digunakan. Dan referensi, mailing, review, sama view itu mungkin tidak terlalu sering, tetapi Ibu tetap akan membahasnya walaupun tidak sedetail dari Home, Insert, dan juga Backlight. Nah, pertama kita reference. Ada grup Table of Contents. Grup ini digunakan untuk mengolah daftar isi dengan beberapa bentuk yang sudah disediakan oleh aplikasi Microsoft Word. Lalu ada footnotes. Grup ini digunakan untuk menyisipkan dan mengelola berbagai macam model rujukan seperti catatan kaki atau footnote. Lalu ada grup citation and bibliography. Grup ini berfungsi untuk menyisipkan dan mengelola kutipan langsung. Lalu ada berikutnya caption. Caption. Grup ini berfungsi untuk menambahkan dan mengelola keterangan gambar sehingga dokumen pembukuan Anda atau Ananda lebih menarik. Lalu ada index. Grup ini berfungsi untuk memberikan tanda pada sumber rujukan. Daftar kata juga dapat dikelola dengan baik dalam grup. Nah, berikutnya ada table of authorities, atau grup ini berfungsi untuk mengolah daftar isi, daftar gambar, daftar kata, dan dalam hal ini pengguna diberikan atau Ananda diberikan otoritas untuk melakukan pengaturan berbagai daftar apapun, jenis apapun. Baik, berikutnya kita masuk ke mailing. Apa itu mailing? Mailing untuk membuat sebuah surat masal dengan format tulisan yang sama, akan tetapi mempunyai data yang berbeda dari setiap surat. Misalnya, untuk pembuatan surat undangan dengan jumlah 100 undangan. Nah, mana mungkin kita menuliskannya satu-satu dengan menggunakan menu bar mailing. Nah, kita akan dapat membuatnya sekaligus tanpa merasa kesulitan dengan menggunakan mailing. Nah, berikutnya ada review. Apa itu review? Yaitu pada halaman ini berisi tombol-tombol untuk review atau mengkaji ulang naskah, seperti mengecek sebuah ejaan, mengganti bahasa, translasi bahasa, melampirkan komentar, dan sebagainya. Nah, berikutnya yang terakhir ada view. Nah, tab view secara umum berfungsi untuk mengatur tampilan dokumen pada layar. Pengaturan tampilan tersebut diantaranya adalah tampilan halaman yang sesuai dengan pencetakan, tampilan garis bantu, pembesaran tampilan dokumen, bermacam-macam tampilan jendela Word, pada grup window, tampilan untuk mengolah makro, dan masih banyak lagi. Nah, biasanya view ini digunakan untuk melihat. Sebelum Anda ingin mencetakkan, biasanya kita lihat dulu bagaimana bagaimana hasil telah kita buat, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, dengan menggunakan view ini kita bisa melihatnya, dan jika masih ada yang salah, kita masih bisa memperbaikinya. Seperti itu. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Baik, jika Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.